Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu suka HP dengan spesifikasi gahar atau paket lengkap, bisa dipastikan HP yang satu ini kurang cocok buat kamu, apalagi kaum mendang-mending. Di video kali ini kita akan membahas lengkap Oppo A17, produk terbaru dari Oppo yang dijual dengan harga 2,1 juta. Dan sudah kita unboxing di video sebelumnya. Dengan harga dan spesifikasi yang ditawarkan, apakah HP ini cukup menarik atau biasa saja? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Kalau untuk urusan desain atau tampilan, saya rasa Oppo tidak pernah gagal. Karena setiap tipenya selalu memiliki look yang kekinian. Seperti Oppo A17 ini, tidak terkesan jadul sama sekali. Mulai dari finishing warna, bentuk body flat, hingga setup kameranya. Untuk dimensi body, di sini juga tergolong tipis, hanya 8,3 mm. Sehingga terasa solid dan kokoh saat digenggam. Mungkin yang perlu diperhatikan untuk port chargernya di sini malah downgrade karena masih menggunakan port micro USB. Padahal Oppo A16 seri pendahulunya sudah menggunakan USB Type-C. Lalu untuk bagian depan atau layar seperti biasa, Oppo selalu menggunakan konsep layar water drop screen untuk HP kelas entry levelnya. Dengan ukuran layar sebesar 6,56 inch, resolusi SD+, 720x1612 pixel. Panel IPS LCD, refresh rate hanya support 60 Hz. Mungkin untuk konsep layar yang digunakan ada yang suka dan tidak suka. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini sudah cukup bagus, walaupun hanya menggunakan resolusi SD+. Terlihat fresh dan tajam. Karena Oppo juga mengklaim kalau layarnya ini sudah kaya akan warna dengan tingkat DCI-P3 100%. Sehingga terasa nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi didukung dengan sentuhan layar yang cukup responsif. Pindah ke bagian dapur pacu, Oppo A17 dibekali dengan kapasitas 4/64 GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual hingga 4 GB dan micro SD jika dirasa memorinya kurang besar. Lalu untuk chipset, sayangnya HP ini ditenagai dengan chipset yang kurang powerful. MediaTek Helio G35 octa-core 1,8 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dimana buat kamu yang belum tahu, jenis chipsetnya ini sama persis dengan seri pendahulunya Oppo A16 dan Oppo A57 yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 167 dan 899 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk skor Antutu hanya ada di angka 109 ribuan. Jadi bisa dipastikan kalau HP ini tidak dibekali dengan spesifikasi yang gahar atau chipset ngebut. Terbukti dari skor yang tidak tinggi saat pengujian. Dan yang jelas pasti kurang cocok untuk penggunaan yang berat. Tapi kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Hampir semua ada, kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop juga sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Lalu untuk performanya, saya sudah singgung. Kalau HP ini kurang bisa diandalkan untuk penggunaan berat. Dan cocoknya hanya yang ringan atau kasual saja. Yang penting komunikasi lancar, sosmed jalan terus, nonton film atau gaming ringan. Karena memang jenis chipset yang digunakan masih kelas entry level. Digunakan buat main game Mobile Legends bisa menghasilkan settingan grafik hingga high dan frame rate juga high. Di sini untuk gameplaynya jujur standar saja menurut saya, tidak ada yang spesial. Bahkan bisa dibilang kita tidak bisa berharap terlalu lebih. Frame drop atau delay juga sering saya temui saat loading di awal atau lagi tempur rame-rame. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile hanya menghasilkan settingan grafik di smooth medium dan mentok sampai balance medium saja. Di sini untuk gameplaynya jujur HP ini kurang cocok untuk main game seperti ini. Karena frame drop atau delay lebih sering kita temui saat gameplay. Tapi saya yakin banyak di antara kalian yang juga sudah tahu kalau chipset yang digunakan memang bukan spesialis untuk gaming. Terbukti dari skor yang tidak tinggi saat pengujian. Jadi saya harap sebelum kamu beli pastikan sudah tahu poin ini. Jangan sampai menyesal atau ngedumel di akhir. Sedangkan untuk baterainya, Oppo A17 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya hanya 10 Watt. Di sini untuk kapasitas baterai sampai kecepatan chargingnya masih sama persis dengan Oppo A16. Tidak ada yang di-upgrade. Dimana charging selama 1 jam baterainya hanya bertambah sekitar 40%. Charging 2 jam bertambah 73%. Dan ternyata butuh waktu sekitar 2 jam 56 menit untuk isi daya dari 18 sampai full 100% dengan kondisi data off. Artinya di sini butuh waktu lebih dari 3 jam untuk isi daya dari 1 sampai full 100%.
Jadi sedikit tipsnya, jangan charging nunggu baterainya sampai di bawah 20% supaya lebih menghemat waktu. Kalau untuk daya tahannya sih sudah terbilang awet, tergantung pemakaian saja. Karena yang jelas untuk intensitas penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah bisa diandalkan. Lanjut ke bagian sistem, Oppo A17 berjalan di Android 12, basis ColorOS 12.1. Dan seperti biasa, untuk ColorOS di HP Oppo saya no komplain. Selain tergolong stabil dan optimal, tampilannya juga sudah sangat kekinian dan mudah untuk dipahami, sehingga mampu memberikan user experience yang menyenangkan serta bikin betah. Namun tidak cukup sampai di situ, untuk fitur yang disediakan di sini juga sudah lengkap. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau untuk urusan operating system atau OS-nya kamu tidak usah khawatir, karena sudah cukup user friendly. Mungkin yang perlu diperhatikan malah dari segi dapur pacunya, yang ternyata memiliki banyak kesamaan dengan Oppo A16. Mulai dari kapasitas memori, jenis chipset, kapasitas baterai, sampai performanya. Jadi sampai sejauh ini, poin yang di-upgrade hanya desain belakangnya saja yang lebih terbaru. Dan yang terakhir, untuk kameranya, Oppo A17 dibekali dengan dua lensa, yaitu 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie, kita harus puas dengan kamera sebesar 5 megapiksel. Di sini untuk sektor kamera, HP ini tidak menawarkan sesuatu yang lebih menurut saya. Paling yang menonjol hanya kamera utamanya saja yang lebih besar, sudah 50 megapiksel. Sedangkan Oppo A16 masih 13 megapiksel. Tapi tetap saja tidak terlalu wow banget. Apalagi untuk fitur kamera yang ditawarkan juga tidak banyak. Tapi walau demikian, untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang lumayan bagus di kelas harganya. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Tinggal pintar-pintar menyesuaikan dengan kondisi cahaya sekitar. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 5 megapiksel. Jadi untuk foto yang dihasilkan terlihat standar saja, terutama di bagian saturasi warnanya yang kurang fresh. Padahal seharusnya Oppo bisa kasih yang lebih dari ini, karena hampir semua orang tahu kalau HP Oppo terkenal dengan kamera selfie-nya yang bagus. Dan yang terakhir, untuk perekaman video, hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini untuk resolusinya bisa sampai ukuran 1080 pixel 30 frame per second. Silakan kamu nilai dan koreksi kira-kira cukup bagus atau biasa saja. Kalau menurut saya sih tergolong standar, masih sama seperti seri pendahulunya. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi sudah cukup oke di kelas harganya. Asal recordnya juga di kondisi cahaya cukup. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesimpulannya, HP ini memang tidak menawarkan banyak perubahan jika dibandingkan dengan Oppo A16 pendahulunya. Karena mulai dari memori, chipset, performa, dan baterai masih sama persis. Jadi walaupun HP ini keluaran terbaru, tapi jujur saya tidak menemukan sesuatu yang spesial. Kecuali di bagian desain yang lebih mewah, versi UI lebih terbaru, dan kamera utamanya yang lebih besar. Kalau ditanya apakah bagus, jawabannya HP ini sudah bagus. Tapi tanda kutip, cocoknya hanya untuk penggunaan kasual atau ringan. Tidak untuk neko-neko, apalagi gaming berat. Jadi yang paling terpenting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Oh iya, di video sebelumnya saya juga sudah bikin video compare lengkap antara Oppo A17 versus Oppo A16. Jadi buat kamu yang penasaran apa saja perbedaannya, boleh klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.